Nama saya Muhammad Arif Saputra. Saya ingin memperagakan cara membuat model karakter kepala kartun dengan menggunakan software Blender versi 2.91. Untuk langkah pertama, buka software Blender pada komputer. Ketika software Blender terbuka, maka secara default tampilannya adalah sebagai berikut. Saya akan menghilangkan tampilan ini dengan klik pada Stage. Lalu, secara default pula, Blender telah menyediakan bagi kita yaitu bentuk default yaitu cube. Kebetulan sekali dalam project kali ini saya akan menggunakan dasar bentuk cube untuk membuat bagian kepala, leher, dan bagian pundak. Sebelum saya membuat bagian kepala, leher, dan pundak, saya ingin memperkecil ukuran cube yang telah tersedia dengan menekan tombol pada keyboard S, lalu perkecil ukuran sesuai dengan keinginan. Untuk memperkecil ukuran pada cube ini tidak wajib, ini sesuai selera. Saya memperkecil ukuran ini nanti agar saya lebih nyaman saja ketika mengatur lighting dan posisi kamera. Tapi untuk memperkecil, boleh Anda membuat dengan ukuran cube yang besar, ataupun tidak usah mengubah ukuran, boleh. Tapi untuk project yang saya buat atau karakter yang saya buat dengan dasar bentuk cube, saya akan perkecil dulu ukuran cube yang ada. Nah, setelah dirasa cukup, saya akan kembali ke tampilan depan front dengan menekan tombol 1 pada numlock ya. Dengan tombol 1 yang berada di sebelah kanan keyboard, maka tampilannya adalah tampilan bagian depan. Untuk bagian samping bisa menekan tombol 3. Nah, di sini saya akan bekerja dulu di bagian depan, saya tekan tombol numlock 1. Nah, setelah ukuran kubus atau cube saya perkecil dengan ukuran yang saya inginkan, langkah selanjutnya adalah saya masukkan modifier properties. Saya klik, lalu add modifier, saya pilih subdivision surface. Nah, maka setelah saya klik subdivision surface, tampilan cube akan menjadi seperti ini. Ini akan memudahkan bagi saya untuk membentuk sesuai dengan bentuk yang saya inginkan. Di sini saya pilih untuk level viewport, saya akan tambahkan 2. Advance, untuk kualitinya saya biarkan 3. Maka cube atau kubus tadi bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah hal yang normal karena cube tadi sudah diberikan efek subdivision. Nah, langkah selanjutnya saya ingin membentuk bagian kepala dengan bentuk ini. Dengan cara saya masuk di edit mode dengan menekan pada keyboard tombol tab pada keyboard, maka akan aktif edit mode. Di dalam edit mode ini Anda bisa memilih untuk vertex atau menekan angka 1 di bagian atas ya, angka 1 yaitu untuk vertex, lalu edge select atau di keyboard 2, dan untuk face select 3. Perbedaannya adalah untuk vertex, saya tekan 1, saya bisa menyeleksi titik-titik atau sudut-sudut pada objek ya. Lalu jika saya menekan 2, maka yang saya seleksi adalah ketika saya klik adalah hanya garis-garis, jadi titiknya sudah tidak bisa terseleksi. Lalu ketika saya pencet 3 atau face, maka yang terseleksi ketika saya klik objek adalah sisi-sisi pada objek. Saya akan tampilkan bagian depan lagi kembali dengan menekan tombol 1. Nah, untuk menekan keseluruhan, tekan A.
maka seluruh bagian objek akan terseleksi. Oh ya, meskipun bentuknya sudah tidak lagi kubus, tapi untuk bagian asli ketika kita masuk di edit mode, asli bentuknya adalah kubus. Seperti ini, jadi masih kubus. Untuk mengeditnya ya, yang kita edit adalah masih kubus. Nah, saya ingin membagi bagian kubus ini, saya akan belah bagian tengah dengan cara tekan Ctrl R. Nah, maka akan terlihat sesuatu garis, tambahan garis bagian tengah ini, artinya itu adalah garis yang membelah kubus. Saya lepas, saya klik, maka garis itu sudah berada di dalam kubus, yang berarti kubus sudah terbelah. Bisa kita atur. Nah, ya, sebelum saya atur, nah setelah terbelah seperti ini, sekarang saya akan membuat bagian kepala. Saya akan bekerja menggunakan vertex. Saya tekan tombol 1. Nah, untuk menyeleksi lebih dari satu vertex, bisa menggunakan shift lalu tekan tombol vertex yang lain, atau dengan menyeleksi secara langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Jika tidak terseleksi, masuk ke dalam, kita perlu transparankan dengan menekan tombol Alt Z. Maka objek akan transparan, dan ketika kita seleksi, maka secara otomatis bagian seberang akan ikut terseleksi. Seperti ini. Atau seperti ini. Nah, sekarang saya akan bekerja membentuk bagian kepala. Pertama saya ingin bentuk dulu bagian atasnya. Dengan face select, bagian atas akan sedikit saya perkecil. Dengan menekan tombol S atau scale, memperkecil bagian atas agar kepalanya tidak terlalu bulat. Bagian bawah saya klik, tekan S, seperti ini. Lalu bagian samping saya tekan 3, bagian belakang, sepertinya saya harus menyeleksi. Saya tekan 2 dulu untuk menyeleksi bagian tengah. Saya geserkan, yaitu tekan G ke atas, agar ketika saya tekan G saja, maka ini bisa menceng, ada kemungkinan menceng ke kanan dan ke kiri. Padahal saya ingin ke atas saja. Tekan tombol Z, GZ, maka akan lurus ke atas. Buat sesuai dengan selera, tidak harus ikut saya untuk ukurannya besarnya, tapi sesuai dengan selera. Lalu akan saya seleksi lagi, satu lagi, saya bekerja dengan vertex G, Y. Maksudnya Y adalah saya menggeser sesuai dengan sumbu Y. G menggeser, Y sesuai dengan sumbu Y. Iya, untuk bagian bawahnya saya seleksi, G geser karena ke atas sumbu Z. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, kurang turun, GZ lagi sedikit saja. Untuk bagian depan, G ke sumbu Y. Iya, bagian atas G, Y ke belakang sedikit. Nah, buat sesuai dengan selera. Ini sepertinya masih terlalu lebar untuk bagian kepala. Saya seleksi ini, saya tekan tombol Shift, lalu saya seleksi juga ini, maka akan ikut. Karena saya ingin perkecil, saya ubah ukurannya berarti scale. Nah, bagian bawah sepertinya masih terlalu panjang. Diatur sesuai dengan keinginan.
seperti G, Z, maksudnya digeser ke atas. Ya, kira-kira ini sudah sangat proporsional bagi saya. Sedikit lagi kurang pipih ya. S, ya, saya rasa cukup. Nah, atau bisa dibuat dengan selera. Untuk objek kali ini saya tidak akan membuat wajah yang proporsional atau yang sangat sempurna, karena model yang saya buat adalah model karakter kepala kartun. Jadi saya akan buat kepala tidak proporsional namun tetap berbentuk seperti kepala ya. Nah, setelah kepala, saya kira ini sudah cukup bagi saya untuk membuat bagian kepala. Langkah selanjutnya adalah saya ingin membuat bagian leher dan bagian pundak dengan cara masih di dalam edit mode ya. Saya klik bagian bawah, saya tekan 3 atau face mode, face bagian bawah. Saya ingin persempit dengan menekan I, invert. Saya ingin invert bagian bawahnya. Ctrl Z kalau misalnya ada kesalahan. Saya ulangi lagi, invert dengan menekan tombol kode keyboard I. Saya ingin perkecil. Namanya begini. I. Nah, untuk membuat bagian leher, saya ingin perkecil bagian bawah kubusnya. Untuk saya jadikan bagian leher. Oke, segini kira-kira cukup. Nah, saya geserkan G, Y agak ke belakang, karena leher tidak depan sini ya, tapi agak ke belakang. Nah, jika sekiranya kok kepalanya kok masih terlalu memanjang ke bawah, kita bisa ke ataskan dengan seleksi semuanya, termasuk ini G, Z agak ke atas sedikit. Biar proporsional, saya seleksi lagi bagian ini. Ya, sudah. Saya ingin ke ataskan sedikit. Nah, setelah seperti ini, saya ingin membuat leher dengan menekan tombol E atau extrude. E. Maka akan muncul seperti ini. Kita tarik ke bawah, saya akan tarik ke bawah sedikit saja karena leher. Ya, lalu saya akan extrude lagi untuk membuat bagian pundaknya nanti. Klik. Nah, setelah dirasa cukup, diklik, maka bentuknya akan kira-kira menjadi seperti ini. Akan saya rapikan dulu agar lurus. Samping bagian ini saya perlu luruskan dengan rotate ya. R, X akan saya luruskan agar lebih mudah ketika melakukan pengeditan nanti atau pembentukan nanti. Ini juga R, X akan saya luruskan. Nah, lurus, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Masih aneh ya, belum terlihat, tapi ini adalah bagian proses pembentukan bagian kepala, leher, dan pundak. Nah, langkah selanjutnya setelah terbentuk seperti ini adalah saya ingin membuat bagian pundaknya. Saya ubah menjadi face, select, atau dengan menekan 3 saya pilih bagian kanan dan bagian kiri atau bagian samping. Lalu saya tekan Alt E. Saya akan pilih extrude face along normals. Jadi secara bersamaan akan terekstrud gitu ya, bagian yang telah saya seleksi.
Ya, sesuai dengan keinginan. Sekiranya kalau misalnya kurang ke bawah ya, kita seleksi bagian bawah, geser saja, guys. G, Z, ya, dibuat seproporsional mungkin atau sesuai dengan selera. Karena ini modelnya adalah kartun ya, jadi tidak seproporsional membuat manusia seutuhnya. Nah, saya ingin membuat bagian pundak ini lebih membentuk. Yang saya lakukan adalah menyeleksi bagian kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Lalu saya akan menekan Ctrl R dengan membelah. Saya klik. Nah, saya buat seperti ini. Saya akan melakukan edit karena kalau dilihat dari samping ternyata masih sangat pipih dan tidak proporsional. Saya ingin membuat badan ini menjadi lebih berisi. Saya bekerja dengan vertex, tekan tombol 1 pada keyboard. Nah, saya akan seleksi bagian depan, geserkan ke sumbu Y, jadi akan lebih maju seperti ini. Ya, untuk bagian bawah juga saya seleksi G, pencet G, lalu pencet Y, artinya digeserkan ke sumbu Y. Dan bagian belakang juga saya seleksi, geserkan lagi G, Y, hingga menjadi sesuai yang kita inginkan. Saya seleksi lagi G, Y. Oke, saya akan mencoba melihatnya dengan menutup edit mode. Saya pilih tab. Nah, kira-kira seperti ini. Namun, jika ingin menggunakan pengedit lagi bagian kepala, tab lagi. Lalu saya seleksi bagian kepala. Kelihatannya masih terlalu besar. Saya scale, saya perkecil. Iya. Saya tab untuk mengecek sekiranya ya, saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup untuk bagian kepala. Lalu bagian badannya, bagian badan saya perlu berisikan lagi. Iya. Ya. Dan sepertinya masih perlu agak ke bawah. Seleksi. Bagian bawah seleksi, Z, geser ke bawah. Dan terlalu lebar sepertinya. Saya seleksi bagian samping, lalu saya scale saja SX. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Sudah terbentuknya bagian kepala, leher, dan bagian pundak. Nah, setelah menjadi model yang kita inginkan atau yang saya inginkan, saya akan melakukan penyimpanan atau pengesavean untuk berjaga-jaga apabila nanti listrik mati atau program crash not responding. Jadi saya tidak perlu repot-repot harus mengulang dari awal. Untuk jaga-jaga, saya ingin menyimpan file dengan file save atau save as. Saya buat baru, lalu saya beri nama modelku, save. Nah, setelah aman,
tersimpan. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mengamankan pula model yang saya buat dengan cara menduplikasi model untuk membuat backup atau cadangan jika nanti terjadi kerusakan pada model yang telah saya buat dengan cara Shift D. Lalu objek akan secara otomatis terbagi menjadi dua atau terduplikasi. Di sini namanya adalah Cube 001. Saya akan beri nama cadangan badan. Untuk nama bebas, tapi saya menggunakan cadangan badan. Lalu untuk badan yang utama masih namanya cube, saya akan beri nama badan. Untuk membedakan yang mana cadangan, yang mana badan. Nah, tentu saya akan menyembunyikan cadangan ini karena sebagai cadangan, saya akan menyembunyikan dengan cara saya pilih yang ada di sebelah kanan atas ini, filter, saya aktifkan. Di sini ada disable in render, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada cadangan badan saya seleksi, lalu saya pencet gambar mata ini, hide in viewport, maka akan tidak terlihat di bagian stage atau lembar kerja yang kita gunakan. Nah, saya juga ingin cadangan ini tidak terlihat ketika saya merender, maka saya juga pilih hide atau disable in renders. Maka ketika merender, cadangan tadi tidak akan terlihat. Nah, kita bisa menyimpan kembali projectnya. Saya akan bersimpan dengan Ctrl S, project sudah tersimpan kembali. Setelah melakukan penyimpanan, hal yang ingin saya lakukan adalah membuat bagian mulut, hidung, mata, telinga, rambut, dan saya ingin menambahkan sebuah topi di objek atau model yang saya buat. Untuk yang pertama, saya ingin membuat bagian mulut. Saya ingin seleksi untuk model badan yang telah saya buat, lalu tentunya masuk ke dalam edit mode dengan menekan tombol tab pada keyboard. Nah, padahal untuk membuat bagian mulut saya ingin menyeleksi hanya di bagian ini saja, di bagian depan saja. Maka dari itu yang saya lakukan adalah saya kembali ke bagian objek mode, lalu saya mencentang bagian panah ini, lalu tekan apply. Maka ketika saya tap masuk edit mode, hal yang terjadi adalah seperti berikut. Jadi sudah terpetak-petak seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, saya bisa menyeleksi bagian depan atau bagian yang ingin saya jadikan mulut. Saya ingin menyeleksi bagian ini dan bagian, tekan shift, tekan bagian ini. Oke, shift atau control juga bisa. Nah, lalu saya ingin menghapus bagian ini agar berlubang dengan menekan tombol X pada keyboard, lalu saya pilih faces. Nah, maka objek atau badan bagian kepala ini sudah berlubang. Ketika saya ini karena tembus pandang, biar tidak tembus pandang, Alt Z, maka akan solid seperti ini. Jika ingin membuat tembus pandang lagi, tekan Alt Z. Untuk tekan solid agar gambarnya solid, Alt Z. Nah, maka akan kelihatan. Lalu langkah selanjutnya adalah saya buat seperti ini. Saya ingin menyeleksi, tekan tombol 2, menyeleksi garisnya saja di tepian bagian mulut. Lalu saya tekan E untuk extrude biar lebih lurus ke belakang, lalu Y, maka akan lurus ke belakang seperti ini sesuai dengan selera. Ya, saya rasa cukup. Jika terlalu dalam, bisa geserkan dengan G, Y. Nah, ya. Lalu kita memasuki bagian di dalam kepala. Kita akan mengatur bagian ini. Kita akan menutup bagian yang berlubang ini agar tidak tembus ke dalam bagian kepala. Jadi yang saya lakukan adalah saya tekan tombol 1 pada keyboard untuk menyeleksi vertex, tekan 1,
lalu klik yang ini, Shift atau Control ini, dan ini. Lalu saya tekan tombol F untuk fill. Lalu sekali lagi tekan ini, Shift atau Control ini, dan ini. Lalu saya tekan tombol F untuk fill. Maka bagian mulut akan tertutup. Jika kita lihat dari luar, maka akan tutup seperti ini. Nah, setelah itu saya ingin membuat mulut ini agak tersenyum. Saya tekan ini, saya tekan Ctrl atau Shift juga boleh. Lebih baik Shift. Tekan Shift. Titik ini dan ini. Lalu saya geser GZ biar lurus. Lalu bagian ini saya tekan, lalu saya geserkan ke bawah GZ, artinya menggeser ke sumbu Z. Sesuai dengan selera. Ya, saya rasa ini cukup. Nah, setelah ini, bagian belakang saya ingin menyeleksi dan agak menjorok ke belakang biar cekung di dalam. G, karena ini ke sumbu menggeser ke sumbu Y, maka Y geser ke sumbu Y. Ya, sedikit saja. Sedikit lagi, G, Y. Nah, cukup. Nah, setelah berbentuk seperti demikian, lalu saya berikan efek Add Modifier Subdivision Surface. Maka mulut yang saya buat akan menjadi seperti ini. Tapi saya ingin membuatnya lebih smooth dan tidak terlalu lebar seperti ini. Saya ingin membuat seperti ada sedikit bibir gitu ya. Dengan cara saya seleksi bagian ini, lalu tekan Ctrl B pada keyboard. Nah, maka akan muncul seperti itu. B adalah Ctrl B, bevel ya, nambah ketebalan sesuai dengan selera. Ya. Lalu untuk level viewport saya tambahkan menjadi 3 biar lebih smooth. Lalu untuk render 3. Nah, menjadi seperti ini. Ya, tab. Untuk lebih smooth lagi, bisa menekan pada objek terseleksi, lalu klik kanan, set smooth. Maka hasilnya akan lebih halus. Nah, saya kembali ke tab. Kalau sudah begini, bisa menguji dengan misalnya mencoba dengan S. Nah, A, U, A, U, A, U, A, U. Ya, kita bisa mainkan ya. Tapi mungkin ada banyak cara untuk mainkan bibir. Tapi saya mencoba saja, ini hanya mencoba. Baiklah, saya kembalikan ke bentuk awal. Ya, setelah mulut sudah terbuat, saya ingin membuat bagian mata. Untuk membuat mata, saya tekan tab dulu, object mode, lalu saya pilih shift, klik kanan, maka anchor ini akan berada di titik yang kita inginkan. Misalnya di sini, shift, klik kanan di sini, maka di situ ya. Nah, klik kanan di sini. Ya, lalu saya akan membuat sebuah objek. Tekan shift A, lalu pilih mesh, lalu UV sphere. Nah, kita perkecil. Jika masih kurang kecil, perkecil lagi dengan menekan S ya, S. Lalu saya ingin membuat agak pipi, S, X.
lalu saya besarkan dikit, S, ya, lalu saya akan melihatnya dan saya akan sedikit masuk, S, Y agar lebih, ya, lalu agak menjorok sedikit dimasukkan dengan G, Y, iya, lalu bisa dengan set smooth, sedikit, iya, saya menggeser dikit G, X, ya, kalau misalnya posisinya kurang bergeser. Lalu untuk membuat yang satunya kita tidak perlu membuat lagi mata ya, tidak perlu membuat lagi mata. Bisa dengan cara seperti ini. Kalau menduplikat misalnya Shift D, kita harus menentukan posisinya dan ini rawan tidak seimbang. Jadi saya menggunakan untuk menduplikatnya, saya menggunakan di sini modifier properties, lalu mirrors. Pilih mirrors. Nah, pada mirrors object ini saya klik pipetnya, saya klik bagian kepala. Maka secara otomatis sudah seimbang seperti ini dan sudah tercetak seperti ini. Ya, jika ini masih terlalu maju, tinggal di G, Y, ya. Nah, sudah menjadi mata. Nah, lalu saya juga, saya ingin membuat bagian gigi. Saya ingin membuat lidah dan gigi yang berada di dalam mulut. Dimulai saya menggunakan Shift A. Di sini. Saya ingin buatnya di sebelah sini. Shift klik kanan di sini. Saya ingin membuat lidah. Shift A. Lalu saya buat dari UV sphere. Nah ini besar segini, saya perkecil dengan tekan S. Ya, biar bisa lihat bagian dalam ALT Z. Lalu saya perkecil lagi. Lalu saya buat agak pipih. S, Z, ya, ALT Z tidak terlihat lagi. S agak perkecil, ya, agak perbesar sedikit. Nah, sesuai dengan selera ya. Lalu klik kanan, set smooth. Lalu G, Z. Nah, G, Y. Ya, setelah berada di posisi yang sesuai dengan keinginan kita, G, saya lihat dulu. Sepertinya kurang ke bawah. G, Z agar lebih agak ke bawah sedikit. Nah, setelah posisinya sesuai dengan yang kita inginkan atau yang saya inginkan, lalu saya ingin membuat bagian gigi. Ya, saya akan membuatnya dengan Shift A, Mesh, saya menggunakan cube. Lalu saya scroll, saya perkecil lagi dengan menekan tombol S pada keyboard. Ya, saya perkecil lagi, saya majukan ke depan, G, Y, lalu agak saya pipihkan, S, Z. Nah, S, X. Nah, lalu S, J,
Nah, lalu kita masukkan add modifier dengan subdivision surface. Maka akan seperti ini. Kita akan perpanjang S, X, yang melihat dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas 7 ya, ternyata SX. Lalu saya buat di sini dan lebih halus 3. Lalu saya masuk di bagian edit mode, Ctrl R, Ctrl R, lagi di bagian sini, nah, Ctrl Z, Ctrl R, lagi bagian sini, saya klik, Ctrl R, bagian sini, klik lagi, lalu Ctrl di sini saya seleksi, Ctrl R, ya, klik lagi hingga membuat menjadi 3 seperti ini. Jika masih sekiranya kurang pipih, saya pipihkan, seleksi, yep. Lalu geserkan G, Y, saya scale sepertinya kurang kecil ya. Nah, agar giginya ini agak membengkok, saya seleksi dengan menggunakan vertex bagian ini, lalu geserkan G, Y, jadi akan sedikit membengkok. Iya, lagi biar kelihatan. Lalu bagian ini juga G, Y. Nah, lalu bagian ini lagi G, Y, sesuai dengan selera kita, dibuat seperti apa, untuk sebengkok apa, seperti itu ya. Nah, setelah dirasa cukup, lalu yang saya lakukan adalah menyeleksi semuanya, A, saya tekan Ctrl R. Seperti ini, saya ingin membuat bagian bawahnya flat ya, lihat lebih rata. Lalu ya, seperti ini, jadi giginya lebih rata. G, Z, ya, saya rasa cukup. Lalu tap ke objek model lagi ya, lalu kita coba geserkan ke dalam mulut G, Y. Kita pasangkan di atas G, Y, G, Z. Ternyata kurang panjang, kita bisa dengan S, X. Ya, kita bisa geserkan G, X. Nah, biar lebih kelihatan kan ALT Z ya. Oke. Lalu mungkin saya perlu tipiskan S, Z. Lalu geserkan sedikit G, Y. Lalu saya ingin agak sedikit rotasikan, GZ maju dikit, lalu saya sedikit rotasikan ya, karena gigi R, X agak ke dalam. Ya, seperti ini.
Jika terlalu besar, bisa diperkecil. SX. Nah, untuk gigi bagian bawah, SZ. Nah, untuk gigi bagian bawah tekan Shift D, kita duplikat. Lalu saya RX 90 derajat. Maaf. RX 180 derajat. Lalu digeserkan GZ. Saya rotasi lagi, rotasi Z 180 derajat. Enter. Seperti ini. Saya ingin perkecil ukurannya. Ya, lalu kita rapikan. Rapikan. Jika kurang turun, kita turunkan dengan GZ. Oke, ini kurang geser. Ya, GX. Ya, kita bisa rapi-rapikan sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini seperti ini, dia sudah tersenyum lebar. Ini terlihat kecil saja. Nah, sudah tersenyum. Mata sudah, mulut sudah, gigi sudah, lidah sudah. Lalu saya ingin membuat bagian hidung. Untuk bagian hidung, saya ingin menggunakan cube. Dengan cara tekan Shift A, lalu cube. Perkecil dengan menekan tombol S pada keyboard. Ya, perkecil menyesuaikan. Dimajukan, lalu geser geser Y, G, Y, lalu S lagi, lalu geser ke atas, G, Z. Lalu masuk ke dalam edit mode, tab, klik kanan. Saya ingin mempetak-petakkan bagian cube ini dengan klik kanan subdivide. Jadi saya ulangi lagi, harus terseleksi semua seperti ini. Lalu klik kanan subdivide, maka akan terbagi seperti ini. Lalu yang ingin saya lakukan adalah mengeditnya hingga berbentuk seperti bagian hidung. Lalu saya akan milih add modifier, masukkan subdivision surface. Nah, baru saya edit untuk membentuk bagian hidung. Karena diseleksi kalau seperti ini agak sulit, jadi perlu lebih mudah Alt Z biar transparan. Lalu baru kita mainkan seleksi seperti ini. Lalu kita geser-geser GZ. Kita bentuk bagian hidung sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan selera bagaimana bentuknya. GZ. GJ, GZ, GZ. Lalu kita bisa bentuk lagi di sebelah sini GJ. Ini agak diataskan GZ.
GY. Bagian depan ini saya ingin bentuknya S. Terlalu besar juga. Bagian ini saya seleksi. S agar lebih mancung, efek lebih mancung. Oh, nampaknya ada yang tidak seharusnya terseleksi ya. Nah, seperti ini. S baik, saya rasa cukup. Lalu saya tambahkan lagi di sini, saya buat 3. Ini juga 3. Tab. Ya. Lalu saya kembalikan di Alt Z agar lebih halus lagi. Set smooth. Oh ya, untuk gigi tadi juga klik set smooth biar tidak berpetak-petak ya. Kalau di render, oh belum kelihatan. Biar tidak berpetak-petak ya. Jadi biar lebih halus, set smooth. Buat set smooth semua. Ini juga set smooth. Ya, untuk hidung saya kembalikan, geserkan ke belakang, KJ. Ya. KJ lagi. Karena ini karakter kartun, jadi hidungnya juga kartunis gitu. Nah, yap, jika sudah cocok atau sudah sesuai dengan keinginan, lalu saya ingin membuat bagian telinga. Nah, untuk bagian telinga saya ingin membuatnya dari bentuk silinder dengan cara Shift A, lalu mesh. Di sini ada silinder. Oh, tapi sebelumnya saya ingin melihat bagian samping agar letak dan posisi silinder lebih presisi ya. Lalu tekan Shift, klik kanan di bagian ini ya, agar terseleksi angkernya ya, berada di sebelah sini. Jadi nanti objek yang keluar juga ada di sebelah sini. Lalu saya buat silindernya dengan cara Shift A, lalu silinder, lalu saya perkecil. Nah, maka silindernya secara otomatis akan berada di samping. Ya, lalu saya akan putar R dengan sumbu X 90 derajat. Nah, seperti ini. Lalu saya akan tipiskan R dengan sumbu bukan R tapi S dengan sumbu Z. Saya keliru. S dengan sumbu Y. Ya, sekian. Lalu saya geserkan dulu, saya edit dulu agar berbentuk mirip seperti telinga. Oke. Lalu geserkan ke sumbu X. Nah, saya akan mengeditnya. Ya, jika misal dirasa kurang tipis, bisa dengan S, Y tipiskan. Ya, tapi nanti kita tipiskan setelah saya beri efek dan saya edit seperti ini. Nah, lalu saya akan membuat sedikit efek dengan subdivision surface. Bentuknya akan seperti ini. Tidak apa, seperti ini. Lalu edit mode dengan menekan tombol pada keyboard tab. Saya akan seleksi bagian ini, saya akan invert
klik lalu invert lagi. Ya, lalu saya akan menjorokkan ke dalam dengan GY. Klik invert lagi, invert. Nah, levelnya saya akan 3 dan 3. Sekiranya akan jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi seperti ada cekungan di bagian tengah. Ya. Nah, untuk bagian belakang, tab, saya seleksi. Saya juga invert dengan menekan tombol I pada keyboard. I lagi. Maaf, Ctrl Z. I lagi ya. I. Ya, lalu saya mundurkan ke belakang dengan G, Y. Sedikit saja. Nah, jadi seperti ini. Lalu saya akan pasangkan telinga. Jika ini kurang masuk atau kurang menjorok, bisa diklik seperti ini. GY biar lebih cekung. Nah, lebih cekung ya. Bisa lebih tipiskan sedikit. SY. Yap, sudah jadi telinga sesuai dengan keinginan saya, atau mungkin punya selera masing-masing, boleh. Lalu saya perbesar lagi dengan tombol S ya, scale. Nah, jika sudah seperti ini, saya ingin memposisikan telinga ini. Sepertinya kurang maju. GY. Ya, lalu GX saya masukkan. Agak rotasi ya telinga, berarti R. Saya tampilkan atas dulu. RX. Sedikit saja, lalu agak ke belakang. RZ. Nah, saya geserkan lagi GX. Yap, untuk bagian telinga sudah kita buat. Nah, bisa geserkan sedikit. Untuk posisinya sesuai dengan selera atau yang diinginkan. Jika masih kurang geser ya klik GX. Seperti ini. GX. Nah, setelah jadi, saya ingin membuat sebelahnya lagi. Dengan cara bukan Shift D, tapi saya akan membuat efek ya dengan cara lebih cepat agar posisinya juga sama dan seimbang. Saya pilih telinga, klik, lalu saya pilih Add Modifier, pilih Mirror. Nah, pada mirror ini
Pada mirror object, saya klik bagian ini seperti gambar pipet. Saya klikkan di bagian kepala. Maka telinga suara otomatis sudah jadi, baik bentuk maupun secara posisi sudah seimbang. Nah, seperti ini. Nah, ketika mengedit pun, untuk objek yang sudah termirror, ketika yang satu diedit, otomatis yang satunya pun ikut teredit. Misalnya seperti ini, saya besarkan sedikit S. Nah, jadi dua-duanya sudah ikut teredit. Baiklah, setelah ini selesai, wajah selesai, kita save dulu project kita dengan cara file save atau Ctrl S ya, agar pekerjaan kita lebih aman. Lalu hal yang ingin saya lakukan adalah membuat bagian rambut dan aksesoris topi. Untuk membuat rambut, saya akan menyeleksi bagian kepala. Ini ya, bagian badan tadi ya, kepala dan badan. Lalu saya akan masuk ke dalam edit mode. Saya akan seleksi bagian ini, mengambil bagian kepala bagian atas. Saya akan transparansi dulu. Lalu saya seleksi seperti ini. Ya, saya rasa sudah selesai dengan baik. Lalu tekan Shift D untuk menduplikasi. Klik. Ya. Setelah tadi Shift D lalu klik. Lalu tekan P. Nah, saya pilih Selection. Maka akan menjadi seperti ini. P tadi apa? Di sini terbentuk lagi, ya. Badan 001. Ini maksudnya adalah bahwa sudah terduplikasi dan berada di layar yang berbeda. Ini saya beri nama rambut. Dan bisa saya edit. Untuk rambut, cara mengeditnya, tab dulu, rambut saya aktifkan. Lalu saya akan membuat ini solidify agar lebih tebal atau lebih menjorok gitu ya. Solidify. Dengan thickness-nya, karena ini keluar ya, 0,01. Offsetnya saya akan buat 0 saja. Thickness-nya 0,01 atau sesuai dengan selera. Jika ingin rambutnya tebal, bisa tambahin 0,02 minus ya. Minus 0,02. Nah, maka akan seperti ini. Dia punya bagian yang lebih tebal dari bagian dasar yang tadi di duplicate. Nah, untuk membuat rambut, saya akan klik bagian rambut, lalu masuk ke dalam edit mode dengan menekan tombol tab. Nah, untuk bagian ini, saya akan menyeleksi bagian ini. Lalu saya akan turunkan tekstur ini Z. Tidak apa-apa untuk karena mungkin menabrak telinga ya. Nah, ini terlalu besar. Lalu saya ingin, tidak apa-apa. Nah,
Mungkin saya perkecil saja dengan SY biar hanya terfokus, tidak bengkok. Lalu GY. Nah, sudah. Lalu untuk bagian belakang saya akan seleksi dan belakang dengan cara Z. Saya geserkan dulu ke belakang, GY. Ya, lalu EZ lagi. EZ lagi. Lalu akan saya geserkan ke depan, GY. Nah, dirapikan sesuai dengan keinginan. Seleksi GY. Oke. Ya, sudah jadi rambut. Nah, nanti saya akan beri efek bagian depan ini agar menjadi lebih seperti rambut ya. Dan saya akan membuatnya dengan cube. Saya akan seleksi dulu di sini, klik, lalu saya pilih Shift A, cube. Saya perkecil. Untuk membuat rambut ini saya akan menggunakan teknik yang sama dengan saya membuat gigi ya. Jadi untuk teknik ini setiap orang punya teknik berbeda-beda sesuai dengan selera gitu, tapi saya akan menggunakan teknik seperti membuat gigi. Saya majukan dulu GY. Saya lihat dari atas. Kalau di komputer saya dengan menekan numlock 7, angka 7 pada numlock. Lalu saya add modifier subdivision surface. Saya akan agak perpanjang SX. Lalu saya perhalus lagi 3/3. Masuk di edit mode dengan menekan tab. Saya akan bagi dengan menekan Ctrl R, klik, klik, klik. Lalu saya akan bagi lagi di sebelah sini dengan Ctrl R, klik, klik, klik hingga putih ya. Lalu di sebelah di sini tekan Ctrl R, klik, 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 klik. Nah, hingga sudah selesai. Nah, saya akan mengaturnya. Saya akan atur ini seperti ini mungkin. Oke, Alt Z. Ya, saya akan bengkokkan lagi GY. GY. Memperbesar S. Sini saya buat S. Ini saya kecilkan saja. Ini S.
sudah seperti ini. Lalu saya akan seleksi semua, tab, saya akan pipihkan SZ. Saya akan buat pipih. Jika sekiranya kurang melengkung, ya kita edit lagi. GY. Ini GY. GY. Pokoknya hingga menjadi seperti yang kita inginkan. Sebenarnya kurang geser. GX. GY. Nah, saya rasa ini cukup. Tab. Lalu saya ingin membuat saya ingin rotasikan dengan RX 90 derajat. RZ RY. Nah, agar lebih jelas ini seperti ini. Lalu saya akan scale S, taruh di sebelah sini ya. Lalu geser lagi G Y, ya, GZ, scale GX. Saya ataskan sedikit GZ, tambah scale lagi. Nah, saya akan tambahin dengan Shift D, lalu GY. Nah, sekarang saatnya menata. GX. Ya, ditata sesuai dengan selera, dimaju mundurin dengan kalau mau menggeser menggunakan G pada keyboard, lalu untuk merotasi gunakan R pada keyboard, R rotation, G untuk ya kalau saya menyebutnya geser atau ya menyebutnya geser gitu ya. Lalu saya akan duplikasi lagi kalau misalnya kurang, Shift D, lalu saya geserkan GX ke sumbu X, lalu saya rotasikan lagi. Nah, bagian depan ini sudah ada rambut. Saya membuat model rambutnya seperti ini karena saya ingin menambahkan objek topi ya nantinya. GX, jadinya untuk model rambut Anda bisa membuat model rambut sesuai dengan selera. Ya, kurang ke belakang, tapi ini saya membuat model seperti ini. Saya rotasi RX, iya. Nah, setelah sekiranya model rambut sudah cukup, nah saya perhalus dulu untuk rambutnya. Tadi belum di set smooth agar lebih smooth. Set smooth juga, lalu set smooth juga, klik kanan ya, klik kanan set smooth agar lebih halus dan lebih smooth. Nah, selanjutnya saya ingin membuat bagian topi, tapi sebelumnya seperti biasa tekan Ctrl S untuk menyimpan project yang kita buat. Setelah model bagian rambut telah selesai dibuat, langkah selanjutnya saya ingin menambahkan bagian topi ya, sebuah topi di atas rambut. Saya akan mengawali dengan dari objek rambut yang telah dibuat, lalu tekan tab edit mode. Dari sini saya akan menyeleksi
bagian ini. Oh, bagian belakang belum terseleksi, berarti saya membutuhkan ALTZ agar transparan. Pilih saja, sudah terseleksi. Lalu tekan Shift D, duplikat, lalu klik langsung, tekan P selection. Di sini akan ada RAM 01, ini topi, saya beri nama topi. Nah, sekarang saya ingin bekerja pada topi, ya, pada objek topi. Saya seleksi dulu, pastikan ini aktif. Hati-hati, pastikan ini aktif. Nah, setelah aktif, saya akan tambahkan di sini add modifier solidify lagi. Saya tambahkan agar lebih tebal dari bagian rambutnya. Karena topi ya harus tebal, agak tebal. Ini 3 teksnya. Nah, lalu ALTZ maka akan lebih terlihat seperti ini. Nah, namun tapi yang saya buat bukan hanya seperti ini, maka akan terlihat dengan tab, lalu ALTZ maka akan terlihat seperti ini. Seleksi, saya akan agak panjangkan GZ bagian ini. Nah, saya akan tambahkan lagi Ctrl R bagian ini. Karena nanti saya akan buat sebuah lubang ya di topi. Kita tambahkan lagi Ctrl R. Lalu Ctrl L lagi. Saya perlu yang vertikal. Ya. Lalu Ctrl R lagi. Nah, lalu untuk bagian tengah yang ini saya X lalu vertex, maka akan berlubang seperti ini. Bagian depan akan berlubang. Nah, untuk lubangnya bisa diubah sesuai dengan keinginan. Tab ALTZ biar lebih terlihat. Misalnya ini mau dibuat lebih lebar, scale saja. Bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Nah, untuk bagian belakang tinggal ditarik. Saya akan seleksi, geser Y, dengan panjang sesuai dengan keinginan juga. Ya, sangat kurang terlalu tipis, bisa mainkan. Siap. Seperti itu. Nah, maka sudah menjadi topi TZ. Nah, selanjutnya saya ingin membuat sedikit variasi pada topi ini.
dengan rotasi Z agak diluruskan sedikit. Nah, lalu agak saya rotasi dengan sumbu X, saya naikkan. Nah, saya scale dengan S, tepinya besar juga apa kan, tepinya agak besar. Nah, seperti ini perlu ditinggikan sepertinya. Tab, edit lagi. Untuk bagian atas perlu ditinggikan GZ. Ini bukan GZ. Lalu masuk lagi GZ lagi. Majukan dikit GY. Nah, jika topi sudah sama dengan posisi yang kita inginkan, nah bisa diatur lagi. Jika posisi topi sudah seperti yang kita inginkan, lalu saya ingin membuat baju ya, saya akan beri baju kasihan seperti itu dengan cara klik body, sama dengan membuat rambut ya. Untuk baju, teknik yang saya gunakan yaitu dengan klik body, lalu masuk tab edit mode. Saya akan seleksi dengan Ctrl Z dulu, Alt Z. Saya seleksi bagian yang ingin saya buat baju. Ini sudah terseleksi semua. Lalu saya akan Shift D duplikat, klik, lalu tekan P, pilih selection. Saya akan beri nama baju. Tab, kita akan bekerja dengan baju ini, dengan objek baju. Pilih add modifier lagi, pilih solidify, tambahkan ketebalannya. Nah, sekarang karakter kita sudah memiliki baju. Nah, kita tekan Ctrl S untuk menyimpan dulu, menyimpan sementara objek yang telah kita buat. Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan pewarnaan. Oh ya, tapi sebelum melakukan pewarnaan, sepertinya ada yang lupa, yaitu bagian alis. Jadi saya ingin menambahkan sedikit alis di bagian sini, di atas mata ya, agar lebih terlihat ekspresinya, agar lebih lengkap juga wajahnya ada alisnya. Baiklah, saya akan menambahkan bagian depan. Lalu saya akan menambahkan alis dengan menggunakan objek cube. Dengan cara saya klik di sini, shift klik kanan di sini, lalu shift A, mesh, pilih cube. Lalu saya perkecil dengan menekan tombol S. Saya sudah dari bagian atas. Untuk membuat alis ini saya menggunakan teknik sama dengan membuat rambut tadi, membuat rambut bagian depan maksudnya, dan membuat gigi. Saya akan bentuk, saya perkecil dulu, lalu saya akan tambahkan subdivision surface, lalu saya akan scale X, SX ya. Saya akan perhalus 3. Jadi ini kalau saya tambahkan akan semakin halus tapi juga semakin berat. Saya rasa ini cukup, nanti dengan smooth saja. Lalu masuk di edit mode dengan menekan tombol tab, tekan Ctrl R, klik. Nah,
lalu selection lagi di sebelah sini, tekan Ctrl R di sini, lalu klik, klik, klik. Lalu di sebelah sini juga seleksi, Ctrl R, klik, 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 hingga seleksi hilang ya. Nah, dari depan sini saya akan bentuknya dari depan sini, dari vertex. Saya seleksi bagian ini. Oh, ternyata bagian belakang belum terseleksi. Alt Z, maka akan terlihat transparan. Bagian belakang terseleksi, lalu saya geserkan ke atas. Saya seleksi bagian ini agar juga lebih rata. KZ, agar lebih melengkung lagi bagian maaf, tadi ada bagian yang terseleksi ya, ini tak perlu. Ini dan bagian ini saya seleksi, lalu GZ biar lebih melengkung. Seleksi bagian ini GZ, pengulangan lagi sedikit saja. Oh, alis lebih melengkung ya. Buat lebih melengkung lagi. GZ agar lebih melengkung. Nah, kita cek dulu dengan tab Z. Nah, ini perlu dipipihkan. S, Y, saya perlu dipipih, lalu saya geser G, Y. Oh, terlalu besar. Scale S, ya. Lalu GY agak dimunculkan sedikit. Lalu kiri lagi, sebenarnya perlu di rotate RZ. Lalu kiri masuk agak lebih ke dalam. Lalu ke X. Nah, oh, perlu di rotate lagi sedikit lagi RZ. Jadi wajah yang ceria. Lalu saya akan beri shade smooth agar lebih smooth, lebih halus. Lalu saya pilih di sini add modifier, mirror objeknya. Pada gambar pipet ini saya klik, lalu saya klik bagian kepala. Secara otomatis sudah menjadi dua alis. Seperti ini. Nah, maka objek atau model karakter sudah selesai kita buat. Saatnya melakukan pewarnaannya, coloring. Untuk itu saya klik. Oh ya, sebelum melakukan pewarnaan, alangkah baiknya kita simpan dulu dengan menekan pada keyboard Ctrl S atau Ctrl+S untuk menyimpan. Sudah tersimpan, lalu kita lanjutkan dengan pewarnaan. Saya ingin mewarnai dulu bagian kulit. Oh ya, saya perlihatkan dulu ketika di render, hasil render. Jadi seperti ini. Agar lebih jelas, saya akan geserkan lampunya GZ. Saya geserkan GX agar lebih terlihat objek yang sedang saya beri warna ya, GY. Dengan begini lebih terlihat. Ya, saya berdekatkan. Nah, jadi lebih kelihatan. Saya akan seleksi di sini. Saya akan pilih material properties. Di material ini saya buat new saja. New material. Ini saya buang. Lalu warnanya untuk warna kulit saya akan menggunakan warna kulit
beri warna sesuai dengan selera. Nah, untuk telinga dan hidung sama dengan kulit, saya akan beri warna yang sama, yaitu material satu. Saya beri nama saja, ini adalah kulit gitu ya. Kulit, jadi agar lebih mudah. Lalu untuk telinga, saya juga beri material kulit. Lalu saya akan melanjutkan ke warna rambut. Untuk rambutnya saya klik, pastikan di rambut. Nah, ini ya. Lalu saya akan tambahkan lagi material, new material. Ini saya buang. New material. Saya akan bernama rambut. Untuk warna rambut, saya akan buat agak pirang. Ini bebas ya untuk warna, sesuai dengan selera saja. Ini cukup. Lalu roughness-nya saya akan tambahin karena rambut tidak berkilau ya. Specularnya akan kurangi. Seperti ini. Lalu untuk rambut bagian depan saya akan beri warna sama dengan rambut. Ini juga rambut. Ini juga rambut. Untuk mata saya akan beri warna standar ya. Di sini saya new material mata warna hitam. Saya akan tambahkan roughness-nya, specular-nya tambahkan. Oke, lalu hitamnya jangan terlalu hitam. Ya, matanya seperti ini. Lalu untuk bagian mulut, itu di bagian lidahnya saya akan beri warna mulut new lidah. Untuk warnanya saya akan gunakan ini. Boleh tidak terlalu mengkilap juga. Ya. Nah, di dalam mulut ini saya juga ingin memberi warna di sekitar mulut ini ya. Caranya saya akan sebagian saja ini saya beri warna bagian mulut ini agar tidak coklat. Saya klik di sini, saya edit mode. Lalu saya akan menyeleksi bagian-bagian yang berada di dalam. Ini shift, ini bagian ini, yang atas juga. Bagian ini, lalu bagian atas. Yang ini juga. Yang ini juga. Ini dan lalu saya akan tambahkan new material sign. Nah, ada yang belum terseleksi, Ctrl Z dulu.
ini terseleksi, material, sign. Nah, maka bagian mulut akan terseleksi. Saya beri nama mulut. Beri nama mulut, dan saya akan beri warna. Saya beri warna agak seperti ini, jadi lebih berbeda ya dengan kulitnya. Nah, kalau kurang merah bisa dimerahkan lagi. Ya, tap, maka akan lebih terlihat. Maka bagian dalam rongga mulut sudah terbuat. Untuk gigi, new material, beri nama gigi. Untuk warnanya putih, tetap ya masih diberi material. Ini juga pilihkan gigi, jadi warnanya putih. Nah, untuk topi, saya ingin beri warna topi. Jadi kita pilih material, new material saja. Jadi ini saya buang. Pada material ini new topi. Topi. Topi saya beri warna mungkin biru. Seperti jeans gitu ya. Ya, lalu ini yap. Lalu untuk bajunya saya akan beri warna baju. Saya klik baju. Saya klik bagian baju. Lalu saya akan ini masih kulit. Nah, materi ini saya buang. New material, saya tambahkan material baju. Lalu pilih warna sesuai dengan keinginan. Bajunya saya ingin beri warna yang orange. Nah, maka objek selesai kita buat, kita save dulu. Nah, setelah selesai melakukan pewarnaan, saya ingin memberikan latar agar objek terlihat tidak seperti melayang, seperti itu. Saya geserkan dulu objek ke atas dengan menekan tombol A, G, Z. Saya naikkan ke atas. Lalu saya akan buat latar. Nah, sebelum saya membuat latar, saya ingin mengatur kamera dulu, karena ketika saya mencet tombol numlock 0 pada keyboard, kameranya terlalu jauh. Saya mengatur kamera di depan seperti ini. Lalu saya akan atur view-nya dulu. Align view, align active camera to view. Seperti ini. Lalu saya juga akan atur ukurannya 1080, mungkin akan diupload di Instagram seperti itu, jadi ukurannya saya atur. Lalu untuk pergerakan kamera di sini saya gunakan N, lalu view, select camera to view. Jadi kita aktifkan N lagi, maka di sini kita sudah bisa menggerakkan objek yang kita buat sesuai dengan keinginan kita, dan tampilannya sudah seperti berada saat di render seperti ini. Kita F12. Nah, tampilan sudah sama ya, jadi kameranya sudah terpasang sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu saya setelah kamera selesai,
Ini kamera saya biarkan dulu. Saya ingin membuat latar dengan menekan Shift A, lalu Mesh, lalu Plane. Saya geserkan X mungkin, lalu agak ke belakang Y. Kita bisa lihat dari sisi kamera, pandangan kamera. Sepertinya kita perlu perbesar dengan menekan tombol 0 ya pada numlock, yaitu melihat sudut pandang dari sudut pandang kamera. Saya besarkan dulu. Yang terseleksi adalah objek plane tadi, lalu saya perbesar ya seperti ini. Lalu saya akan masuk edit mode. Saya akan edit bagian belakangnya, tekan tombol 2, lalu saya klik yang belakang, saya tekan extrude Z. Belakang untuk seleksi. Oke, mau lagi satu. Nah, ya belakang sudah terseleksi. Saya pilih Z, saya naikkan ke atas. Lalu sudut pandang kamera lagi ternyata kurang ke atas, saya naikkan Z. Ya, kamera punya agak kurang lurus. Atur. Nah, ketika itu saya akan membuat sudut pandang ketika sudah render, itu dengan menekan tombol Z lalu pilih rendered. Kira-kira hasil seperti ini. Lalu saya ingin membuat warna ya pada backgroundnya. Saya ingin kasih warna. Saya seleksi pada background. Saya keluar dulu dari edit mode. Lalu saya ingin beri warna. New material BG, saya beri warna kuning. Nah, kurang kuning. Seperti ini. Saya akan dulu atur warnanya dulu. Nah, ini masih terlihat belum begitu sesuai dengan keinginan saya karena bayangannya masih sangat kasar. Berarti saya harus mengatur lightingnya. Nah, saya kembali ke pencet numlock 0 lagi agar keluar dari sudut pandang kamera. Di sini Blender sudah menyediakan tadi ya lighting. Saya akan hapus saja nih lighting. Saya ingin membuat lighting yang sesuai dengan keinginan saya. Saya pencet lighting ini lalu delete. Lalu saya akan Shift A, light area. Saya akan menambahkan lighting area. Geserkan ke sini. Lalu geserkan ke atas. Lalu saya akan tambahkan powernya. Lagi. Nah, saya akan duplicate lagi, Shift D, saya klik 3D kursor, lalu rotasi X. Iya, jadi cahayanya lebih smooth. Dan saya ingin agak ke rotasi Z. Kameranya agak ke samping agar ada bayangan ya, efek bayangan pada objek yang saya buat. Ya, kekuatan kameranya, kekuatan lampunya saya akan tambahkan mungkin. Nah, lalu lampu yang atas saya juga akan tambahkan.
background sepertinya warnanya saya kurang cocok. Ubah warna sesuai dengan keinginan. Ya, kira-kira ketika di render akan jadi seperti ini. Ya. Nah, maka sudah jadi model karakter kepala kartun yang telah saya buat. Hasilnya adalah seperti ini. Dan ketika di render tekan F12 akan jadi seperti ini. Agar menjadi seperti lebih realistis, kita atur pada pengaturan render ini pada Eevee, kita ubah menjadi Cycles. Nah, hasilnya akan lebih realistis dan lebih hidup ya. Kita render coba. Memang lebih berat nih pada Cycles. Nah, ini adalah hasil render menggunakan pengaturan render engine Cycles. Memang lebih berat ya, tapi hasilnya lebih realistis. Namun, jika misalnya Anda menggunakan komputer yang speknya misalnya tidak begitu tinggi, Anda cukup menggunakan pengaturan render engine Eevee, jadi lebih ringan. Tapi tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan dan selera. Demikian cara membuat model karakter kepala kartun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.